Berita selanjutnya kita beralih ke Kota Kupang, di mana Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKA Floba Morata Kupang merupakan satu tempat yang bisa mencetak atlet-atlet berbakat. Nah, untuk karena itu SKO sedang mempersiapkan para atletnya untuk menyambut Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda NTT di bulan Maret nanti, dan juga mempersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON di tahun 2024 nanti. Bagaimana persiapannya? Berikut liputannya. Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang memegang andil penting dalam mencetak atlet-atlet berkualitas di Nusa Tenggara Timur. SKO Floba Morata kini memiliki 9 cabang olahraga antara lain kempo, karate, taekwondo, pencak silat, tinju, atletik, sepak bola, kriket, dan angkat besi. Dengan 40% kurikulum akademik dan 60% kurikulum olahraga, para siswa digodok untuk lebih matang dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Nusa Tenggara Timur. Maria Marcelina Inereo, salah satu siswa kelas 10 dengan fokus cabang olahraga angkat besi, mengaku sebagai siswa sekolah berasrama, mereka terbiasa bangun jam 4:30 pagi untuk berolahraga setidaknya 2 jam sebelum mulai kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 9 pagi dan berakhir di pukul 12 siang, lalu para siswa akan beristirahat beberapa jam sebelum memulai berolahraga kembali di sore hari. Dari jam 4:30 pagi kami bangun, siap, sekitar jam 5 kami latihan. Latihan dari jam 5, sekarang bisa sampai di jam 7. Karena kami sekolah di jam 9 pagi, kakak. Dari jam 7 kita siap untuk sekolah, makan. Terus jam 7.15 kita sudah mulai, jam 8.15 kita sudah mulai dengan apel pagi. Jadi dari jam 8:30 sampai jam 12 kita mulai dengan PBM di sekolah. Dari jam 12 baru bisa pulang sekolah. Dan setelah pulang kita makan siang habis kita istirahat seperti ini. Kita istirahat habis jam begini baru bisa latihan dan aktivitas lainnya. Sementara itu, Hieronimus Pati selaku Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang mengatakan mereka sudah mulai mempersiapkan diri, juga sudah mulai melakukan seleksi atlet dan instruktur sejak awal tahun ini. Pihak sekolah cukup fokus dalam seleksi instruktur dengan kualifikasi tertentu seperti memiliki track record dan legalitas instruktur yang jelas, minimal lisensi nasional, guna mempersiapkan atlet menyambut Popda NTT di bulan Maret 2022 dan PON di tahun 2024 mendatang. Untuk target yang ke depan ini yang akan kita hadapi yang pertama adalah Popda. Popda untuk sementara atlet-atlet mereka lakukan seleksi. Ya, sementara lakukan seleksi untuk membela kabupaten kotanya masing-masing. Ya. Setelah itu walaupun PON di 2024 ya, tetapi dari sekarang SKO sudah menyiapkan bibit-bibit atletnya. Ya, SKO sudah menyiapkan bibit-bibit atletnya. Karena SKO saat ini punya visi yang besar, yakni mewujudkan SKO ini menjadi ikon olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disiplin, tangguh, dan berkarakter menuju prestasi nasional dan internasional. Berkaca dari pengalaman tahun lalu di PON 20, Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang berhasil mengirimkan 6 atlet yang mewakili Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional, yakni 1 orang dari cabang olahraga atletik, 1 orang dari cabang olahraga taekwondo, dan 4 orang dari cabang olahraga kempo. Wow, pemirsa, ternyata itu sudah disiapkan ya, walaupun Pekan Olahraga Nasionalnya di 2024 nanti masih 2 tahun lagi, tapi ternyata para atletnya sudah digodok sejak dari sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang, pemirsa, sekolah ini adalah sekolah yang disubsidi oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui anggaran belanja daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan uniknya adalah sekolah ini menerapkan 2 kurikulum sekaligus. Jadi 40%-nya adalah kurikulum reguler setingkat satuan pendidikan SMA dan 60%-nya adalah kurikulum olahraga. Menarik bukan? Kita lihat ini dia liputannya. Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang merupakan salah satu sekolah khusus yang disubsidi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Sekolah ini dikhususkan untuk membentuk dan mengasah kemampuan para atlet sejak di tingkat satuan pendidikan menengah atas. Uniknya, semua peserta didik yang masuk ke sekolah ini harus memiliki bakat olahraga sesuai dengan 9 cabang olahraga yang disediakan di SKO Floba Morata Kupang. Hieronymus Pati selaku Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang mengatakan mereka memiliki mekanisme seleksi yang begitu ketat, dimulai dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi kecabangan yang merupakan seleksi fisik dan keahlian dalam cabang olahraga, tes kesehatan elektrokardiogram (EKG) atau rekam jantung, dan psikotes guna mengetahui kepribadian atlet. Sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan pemerintah daerah, setiap angkatan terdiri dari 72 atlet sehingga total siswa secara keseluruhan berjumlah 216 orang. Kuota yang diberikan oleh pemerintah melalui SKO, tiap angkatan itu 72 atlet atau peserta didik. Ya, 72 atlet atau peserta didik. Sehingga 3 angkatan menjadi 216. Di sini 216 atlet atau peserta didik ketika mereka berada di SKO itu mendalami 2 kurikulum, yaitu kurikulum khusus olahraga dan kurikulum akademik yang sama seperti sekolah reguler lainnya. Namun perbandingannya sedikit berbeda, ya. Akademik itu 40%, sedangkan olahraganya 60%. Hieronymus menambahkan, SKO memiliki visi untuk mewujudkan SKO menjadi ikon olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu menciptakan atlet dan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum akademik dan olahraga, dengan perbandingan 40% dan 60%. Saat ditanya tim liputan TVRI tentang rencana penambahan cabang olahraga baru, Hieronymus berpendapat perlu ada pertimbangan daya dukung seperti anggaran, sarana prasarana olahraga, instruktur, dan ketersediaan atlet. Untuk penambahan cabang olahraga itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Tetapi harus lebih dikaji lebih dalam terkait dengan daya dukung. Yang pertama ya terkait dengan anggaran, ya. Yang kedua ya daya dukung sarana dan prasarana olahraga. Yang ketiga ya instruktur, ya instruktur. Yang keempat ya ketersediaan atletnya, ya seperti itu. Dan kalau memang ada penambahan cabang olahraga, kita sangat berharap ada tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah provinsi sehingga penyebaran atlet dari setiap cabur itu bisa merata. Karena hanya 72, terus kalau ditambah cabur lagi, tentu masing-masing cabur hanya beberapa atlet saja yang diterima. Kalau secara kolektif memang 72, tetapi penyebaran di masing-masing cabur tentu sangat sedikit. Hieronymus berharap jika nanti ada penambahan cabang olahraga baru, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambah kuota sekolah keberbakatan olahraga.